Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Semangat pagi teman-teman mahasiswa algoritma dan pemrograman STSI 388. Saya mulai saja ya teman-teman meskipun belum ada teman-teman yang bergabung, tidak masalah. Saya akan record nanti kemudian teman-teman nanti bisa melihat dari di e-learning ya, supaya waktunya lebih efisien. Kalau saya harus menunggu ini kan sayang waktunya ya. Eh, Sebentar, saya pastikan dulu sudah rekam ya. Oke, di pertemuan ini di itu web keberapa nih kita? Ketiga ya. Web 3 ini kita akan membahas mengenai struktur dasar algoritma, di mana nanti kita akan belajar looping, selection. Nah, tetapi sebelumnya ada bahasan-bahasan yang harus kita pahami di operator aritmatika, salah satunya tipe data. Nah, ini adalah dasar yang sangat penting bagi seorang mahasiswa informatika. Oke, teman-teman, masih bersama saya, ada Rahmat Iskandar ya. Kita masih menggunakan materi dari Bu Kani Mkom ya, karena beliau ini sebagai materi standar dari program studi sistem informasi di Fakultas Sains Teknologi Universitas Terbuka ya. Nah, di sini kita akan pelajari tipe data dan variabel ya teman-teman ya. Jadi tipe data dan variabel ini sangat penting sekali bagi seorang programmer nih. Kenapa? Karena kalau dia sudah paham fungsionalitas dari tipe data tertentu, nah dia tidak akan salah nanti ketika akan mengimplementasikannya ke dalam bahasa programan. Tetapi kalau dia salah, bisa jadi nanti yang jadi itu error logika. Nah, error logika ini akan menjadi hal yang sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada sintak error yang sifatnya scripting ya, atau mencari kesalahan error ya. Nah, kita bahas tipe data dan variabel. Nah, tipe data ini boleh kita sebutkan sebagai klasifikasi data yang menggunakan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Jadi setiap bahasa programan ini mendukung berbagai uh, macam bahasa tipe data ya. Oke ya. Ya, sudah ada yang gabung ya Pak Rangga ya. Saya lanjut ya, Rangga ya, dan teman-teman nanti yang baru bergabung biar waktunya lebih efisien. Nah, jadi tipe data ini ya Pak, tipe data ini yang akan kita kenalkan, ini sangat penting sekali ke dalam bahasa programan. Misalkan kalau di Java kita kenal ada tipe data real atau tipe data integer ya, atau boolean. Nah, ini sangat penting karena kalau misalkan seorang programmer tidak mengetahui tipe data yang harus ditentukan, ini bisa menjadi fatal ya, teman-teman ya. Nah, di pertemuan yang lalu saya sampaikan kita membuat program yang presisi, misalkan untuk perhitungan di wartel zaman dulu, kalau sekarang itu di telekomunikasi ya. Artinya seorang programmer harus paham nih, tipe data yang panjangnya sampai jangkauan miliaran, tetapi dia sifatnya original, punya predecessor suksesor, maka tidak boleh mengambil tipe datanya plot, tidak boleh double gitu ya di Java. Meskipun jangkauannya mungkin bermiliar-miliar, nah tetapi harus menggunakan apa? Menggunakan long. Ya, kenapa? Karena dia punya predecessor ya. Minggu yang lalu saya jelaskan ya. Contohnya misalkan saya analogikan minggu yang lalu itu apa? Misalkan 10% 2 sama dengan berapa? 5. 9% 2 sama dengan 1. 9 bagi 2 hasil dibagi 1. 9 bagi dua itu adalah 4. Hasil sebaginya 1. Nah, ini penting nih. Ini, makanya di sini seorang programmer ini sangat-sangat penting untuk memahami tipe data yang bersesuaian ya. Nah, ada dua jenis tipe data ya, teman-teman. Ada yang disebut di Java ini tipe data primitif, ada yang disebut data reference. Nah, dan kita akan lihat nih, tipe data primitif ini yang standar nih ya, teman-teman. Jadi kalau setiap bahasa programan hampir ada ya. Jadi ketika saya belajar programming mungkin ya karena saya termasuk mahasiswa lama untuk sistem informasi eh, saat itu 97 kan ya, teman-teman mungkin belum lahir atau dia lahir mungkin ya, tapi udah.
SD mungkin. Nah, saat itu yang bahasa yang kita pelajari hanya dua, Pascal dan C gitu ya. Nah, tetapi di dalam yang saya amati sampai sekarang, walaupun bahasa programannya dulu hanya terbatas, misalkan lebih banyak di dua itu, tetapi kesininya pun yang saya pahami, tipe data selalu begitu, operator aritmatika, logika, selalu begitu, kemudian struktur data algoritma selalu begitu gitu ya, ada runtunan, selection, sequence, array, kesininya database. Ya database-nya kita menggunakan RDBMS sekarang. Mungkin sekarang dikenal lagi ada NoSQL gitu ya. Ada MongoDB dan yang lainnya itu karena eranya berubah. Tetapi secara konsep, meskipun zaman dulu saya hanya belajar dua bahasa itu ke bahasa sekarang pun ya kita selaku pembelajar tidak kesulitan itu ya. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Di sini misalkan tipe datanya ada boolean ya. Di sini ada untuk tipe data logika, true atau false. Ya, alokasi memori ini sebenarnya kalau dulu ini sangat dibatasi ya, karena dulu mungkin si kecepatan komputer, kapasitas memori itu terbatas. Jadi dulu itu bisa ikut hitung-hitungan ya. Kalau zaman sekarang saya kira hardware dengan beberapa eh, kecepatan yang lainnya sudah sangat tinggi, bahkan mungkin di teknologi kedepannya sudah berbasis kuantum itu yang sangat-sangat cepat ya. Jadi Boolean ini tipe data logika ya teman-teman ya. Kemudian char ini adalah untuk tipe data yang sifatnya karakter khusus. Misalkan kita buat dalam bintang, dolar, kemudian kasih tanda petik misalkan A atau yang lain. Itu adalah contoh-contoh dari char ya. Kemudian byte ini tipe nilainya integer. Integer itu ini dari min 128 sampai 127. Jadi kalau misalkan kita akan membuat program yang kecil, jangkauannya hanya katakanlah dari 0 sampai 110, nah kita bisa menggunakan ini untuk menghemat memori ya. Kemudian ada short ini alokasi memorinya 2 byte dari min 32.768 sampai 32.767. Ini kalau saya di bahasa Pascal dulu, ini dari min 32768 sampai 32767 itu adalah sifatnya integer. Jadi kalau Java jangkauannya lebih tinggi lagi. Nah, ini adalah masuk di short ya. Integer 4 byte masuk dari min 2 miliar sampai 2 miliar. Long dari min berapa nih? Bla 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 bla. Mungkin udah triliun ya, sampai bla 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 triliun gitu ya. Kemudian plot ini plotting point. Jadinya ada komanya ya. Misalkan 80,5 gitu ya. Nah, kemudian double ini floating point yang 8 byte ini sangat tinggi sekali ya datanya. Jadi kalau misalkan data-data kita di perbankan, di yang lain ini jangan sampai ada error logika ya karena kita tidak paham pemberian tipe data yang bersesuaian. Nah, kita akan bahas nanti beberapa mungkin akan saya demokan program dan insya Allah ke depannya mungkin saya akan upload juga di materi tambahan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada materi yang saya upload. Untuk di tahun sebelumnya ada yang sudah saya publish di YouTube channel saya ya di adalah Mati Iskandar. Bisa dilihat juga teman-teman ya. Di sana ada beberapa contoh pembahasan OP. Nah, ada contoh sampai ke proyeknya juga sih. Nah, silakan nanti kalau yang perlu untuk bersesuaian. Nah, misalkan kita akan mencobakan untuk tipe data primitif menggunakan Boolean ya. Misalkan saya punya kelas project namanya adalah eh, kelas tipe Boolean. Nah, di sini ini kelas utama karena ada public, static, void, main, string, args gitu ya. Deklarasi, misalkan Boolean, Boolean kondisi, Boolean status. Jadi kita mendeklarasikan variabel dengan nama Boolean kondisi dan Boolean status dengan tipe datanya adalah Boolean gitu ya. Jadi cara bacanya di depan dulu tipe data, kemudian variabelnya yang di belakangnya. Nah, kemudian nilai satu nilai 2. Jadi nilai satu nilai 2 tipe datanya integer. Oh, tadi itu integer dari berapa? Min 2 miliar sekian sampai 2 miliar sekian. Ya, teman-teman nggak perlu hafal 2 miliar berapanya, nggak apa-apa. Yang penting secara general teman-teman tahu nih ketika kita membuat program nih. Misalkan kalau di data perbankan, ya mungkin di perbankan itu ya kalau nilai keuangan dengan banyak orang yang menyimpan uang, banyak transaksi yang mungkin bisa ratusan juta, miliaran per hari. Maka kalau kita tipe data event menggunakan
ini ternyata masih kurang gitu. Makanya kita selalu programmer harus paham nih, oh ternyata mungkin amannya double itu ya. Nanti ada extended atau apa ya yang berhubungan dengan keuangan nanti sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita buat ya. Nah, kemudian kita masukkan nih isi variabel nilai satu dan nilai 2 ini pakai komentar ya. Jadi nilai satu sama dengan 7. Nah, ingat ya teman-teman ya. Ini adalah namanya assignment, pengisian. Jadi dibacanya dari belakang dulu. Nilai 7 diisikan ke dalam variabel nilai satu. Oke, nilai satu tadi itu adalah tipenya integer. Nah, berarti tadi kan integer dari apa? Min 2 miliar sekian sampai 2 miliar. Nah, makanya ini masuk nih. Tapi kalau hanya angka 7 sebenarnya pakai short juga bisa gitu kan. Kalau teman-teman udah paham tadi penggunaan jenis tipe datanya. Kemudian nilai 2 diisikan dengan 10. Jadi bukan nilai 2 sama dengan 10 kalau secara pembacaan algoritma ya. Kalau sama dengan itu adalah assignment, pengisian nilai di kanannya masukkan ke dalam nilai variabelnya. Jadi dibacanya ini adalah nilai 2 sama dengan 10 ini adalah 10 masukkan ke dalam variabel nilai 2. Kecuali nanti diseleksi ada if, misalkan nilai 2 sama dengan. Nah, itu konversi ke dalam bahasa programannya adalah betul sama dengan gitu ya. Nah, kemudian ini boolean kondisi satu diisi dengan misalkan nilai kondisi satu lebih besar dari nilai kondisi dua. Nah, dia akan ngecek nanti di sini. Tapi ini kita belum menggunakan if ya. Nanti ke depannya kita masih pertemuan 2M3 ini kita akan bahas juga insya Allah ada if ya, ada if, kemudian ada looping yang akan kita bahas. Kalau di pertemuan kemarin kan kita sudah bahas apa? Runtunan ya. Nah, kemudian boolean status sama dengan true gitu ya. Nah, coba lihat di sini teman-teman ya. Boolean, tadi boolean kondisi satu, kondisi dua, ini deklarasi variabel dengan tipe data boolean. Kemudian ini adalah mengisi tadi ya, mengisi nilai dan menguji nilai satu, eh, apakah 7 itu lebih besar daripada 10, nilai booleannya berarti harusnya false, karena defaultnya adalah true ya. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, di sini boleh hanya untuk pembelian identitas ya, misalkan tipe data boolean, nilai boolean kondisi 7 lebih dari 10, boolean kondisi, nilai boolean status. Nah, kalau program dijalankan gimana? Berarti kalau kita jalankan di dalam Eclipse, misalkan atau di dalam NetBeans atau di dalam teman-teman bisa menggunakan yang lain juga. Nah, ini maka tampilnya akan seperti ini. Nilai boolean kondisi 7 lebih dari 10 false. Kenapa? Apakah nilai 7 lebih besar daripada 10? Jawabannya salah atau false ya. Berarti nilai boolean statusnya true ya. Nilai boolean status itu yang mana tadi? Ya, ini kondisinya adalah true ya. Udah kita isi ya. Betul, kalau 7 kurang dari 10 itu salah. Kalau misalkan kita balik. Nilai satunya 10, nilai 2-nya adalah 7. Maka apakah 10 lebih besar daripada 7? Gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Nanti kita coba praktekkan juga ya. Nah, berikutnya contoh penggunaan karakter. Tadi penggunaan boolean ya. Nah, karakter ini karakter tipe yang khusus. Jadi misalkan kita punya suatu kelas dengan nama tipe char, kemudian di sini kita deklarasikan nih char 1. Jadi variabel char 1 ini tipe datanya adalah karakter char. Ini deklarasi variabel dengan tipe data char. Kemudian sama dengan A. Jadi dia diisi langsung dengan nilainya diinisialisasi dengan A. Nah, kemudian char 2 tipe datanya karakter diisi dengan misalkan 0x0ff32. Ini ada pesan komentar adalah ini untuk tanda tanya. Jadi kalau kita kenalkan itu ada namanya kode ASCII ya, teman-teman. Kode ASCII itu kalau kita ngetik, ya kita kan nggak perlu tahu nih di keyboard. Pokoknya ada huruf A, B, C, D, E, F, G, terus sampai akhir kan. Ada angka, ada simbol khusus. Nah, di dalamnya itu kan itu ada karakter-karakter kode ASCII yang menerjemahkan dari bahasa assembler ke dalam bahasa yang kita pahami ya. Kemudian karakter 3, char 3, tipe datanya char. Ini adalah diisi dengan /t, ini adalah untuk tab. Kemudian kita tampilkan. Kemudian tipe data char 1 diisi dengan char 1, berarti A. Char 2 diisi dengan char 2, ini berarti diisi dengan apa? Tanda tanya. Kemudian char 3 diisi dengan misalkan A tambah char 3 tambah B, berarti A. Char 3 tadi apa?
chart 3 itu tadi ada backslash tab ya. Backslash berarti ada jarak dulu. Kemudian chart 3 B berarti hasilnya seperti ini nih. Tipe data chart kalau kita running di Eclipse-nya nih, tipe data char 1 A, tipe char 2 tanda tanya, tipe char 3 A spasi B. Ini adalah luarannya. Kalau ada yang tanyakan Mas Rangga atau yang lainnya nanti boleh disampaikan ya. Nah, contoh untuk bait, short, in, kemudian long, kita akan coba langsung buat di dalam satu script contoh ini. Misalkan kita buat satu kelas dengan nama bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini kita langsung deklarasikan ya. Bait, tipe bait, berarti variabel tipe bait, tipe datanya bait, di assignment langsung nilainya dengan 50. Tipe short diisi langsung dengan misalkan 0x7e23 dia diisi dengan tipe datanya short, kemudian tipe in misalkan nilainya tadi 21 4 sekian sekian, tipe datanya in, tipe long 922 sekian gitu ya. Kemudian kita akan cetak tipe data tipe byte diisi dengan tipe byte, tipe short diisi dengan tipe short, tipe in diisi dengan tipe in, tipe long diisi dengan tipe long ya. Nah, kita deklarasikan tadi ya, byte, short, in, long ya. Nah, maka bilangan bulat nanti yang tampilnya, dia akan tampilkan sesuai yang kita inputkan tadi. Berarti ini 50, ini adalah tipe shortnya 3291, berarti tadi konversi dari sini ya. Kemudian ini adalah nilainya 214.666 ya. Ini adalah 922 sampai sekian. Nah, kita akan coba bereskan dulu, nanti saya coba demokan di aplikasi Eclipse-nya ya. Nah, tipe data real ya, teman-teman ya, yang membedakan tipe data real, ini istilahnya real itu kalau di Java itu adalah plotting point ya, di dalamnya bisa ada plot, di dalamnya bisa ada double, ya. Yang membedakan tadi dengan tipe integer itu adalah tipe yang memiliki predecessor dan successor. Jadi nilainya sudah pasti. Jadi kalau kita katakan predecessor dari 7 berapa? Udah pasti 6 itu. Suksesor dari 9 berapa? Udah pasti 10 gitu ya. Nah, kalau di dalam real floating point itu belum tentu. Predecessor dari 6 berapa? 5. Ya bisa 5, berapa? 5, sekian sekian gitu ya. Ya itu bisa nilai-nilainya berbeda gitu ya. Nah, makanya di sini kita sebagai seorang programmer nanti harus paham ya. Jadi misalkan kapan menggunakan tipe data in, kapan menggunakan tipe data real gitu ya. Nah, ini paling tidak di dua tipe data itu pasti banyak digunakan kalau perhitungan matematis ya. Misalkan kita deklarasikan nih tipe plot 1. Jadi variabel tipe plot 1 bertipe data plot, dia desain dengan 0,13 f gitu ya. Ini untuk yang pecahannya ya. Kemudian tipe plot 2 eh, diisi dengan titik 25f. Kenapa bisa pakai titik? Karena sifatnya floating point. Nah, kemudian deklarasi double, misalkan tipe double 0 kali 4 min 42 itu ya. Jadi dipangkatkan lagi kali 10 kali berapa itu jangkauannya sangat sepanjang ya. Kemudian double, tipe double. Kemudian kita tampilkan masing-masing tipe plus 1, 2, kemudian tipe double 1, tipe double 2. Nah, kalau kita running hasilnya akan seperti ini ya. 0, 13, 0,25, 0, 4,0 kemudian 432. Nah, ada yang tanyakan Mas Rangga? Kalau tanyakan silakan. Enggak Pak, aman. Ya, sip. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini kenapa ya teman-teman, kenapa di algoritma itu biasanya saya sangat detail ya, sangat detail itu kenapa? Karena menjadi dasar seorang programmer itu kita menemukan suatu error logika itu jauh lebih sulit. Mungkin di dalam proyek nyata tidak bakal berhubungan langsung misalkan dengan angka ini. Kadang kalau misalkan ngurusinnya database, mungkin errornya ke database juga. Seperti beberapa kali saya juga alhamdulillah nih dipercaya untuk buat project gitu ya. Itu ketika saya kebetulan masih sendiri dulu misalkan dengan tim, itu kalau menemukan error logika itu kan mumetnya bisa luar biasa. Kenapa? Karena
Eh, Kalau script error mudah kan ya, kita bisa tebak. Tapi kalau error logika, misalkan database ini harusnya sudah kita update, terdelete, kalau masih ada data lama atau yang lainnya. Nah, itu kan akan membuat kita ini. Nah, semakin banyak kita berlatih, salah satunya dari dasar algoritma ini, nah kemampuan logika itu akan terbawa kita nanti ke dalam next mungkin di pekerjaan kita ya. Nah, referensi ini sebenarnya tipe data yang digunakan untuk nge-refer ke dalam satu objek. Nanti ada instan, ada kelas. Kenapa? Karena beberapa teknologi programan yang sekarang yang ada itu memang sudah eh, sifatnya engineering banget ya. Itu berbeda sekali dengan gaya programan yang sifatnya prosedural. Prosedural seperti Pascal, berikutnya visualnya menggunakan DLP, C menggunakan Visual C++, tapi C memang sudah menjadi cikal bakal dari Object Oriented Programming. Jadi cikal bakalnya C dulu, kemudian Java, Java lebih mudah, berikutnya ke sini adalah Python ya. Nah, mungkin Python, R ini bahasa-bahasa OP yang banyak digunakan sekarang, tetapi memang Python lebih banyak digunakan sekali. Saya pun banyak menggunakan baik untuk proyek-proyek penelitian saya dan profesor di bidang AI ya, machine learning, ataupun misalkan membuat proyek yang sifatnya multiplom ya. Saya lebih senang menggunakan Python ya. Tetapi itu kan bahasa-bahasanya OP. Nah, makanya di sini kita harus kenal cikal bakalnya di si Java itu apa itu objek, instan, kelas ya. Nah, deklarasi ini hampir sama dengan deklarasi tipe data primitif ya. Cuma yang membedakan nanti tipe data referensi ini harus kita membuat instan dari kelas untuk objek tersebut ya. Nah, beberapa tipe data referensi nanti ada kelas, ada array, ada interface. Nah, misalkan kita akan coba deklarasikan. Nah, kalau dulu ini pola pikirnya nih masyarakat atau teman-teman nanti yang melihat di learningnya UT. Nah, zaman dulu ketika tahun 2000-an, ketika belum adanya OP, OP kan baru-baru ke sini ya, sekitar mungkin tahun 2000, ketika pertama saya nulis buku .NET itu awal OP juga tuh 2008-an ke sini lah. Jadi itu sebenarnya dulu itu udah ada konsepnya. Konsepnya itu ada yang namanya menggunakan prosedur ya. Ada prosedur, ada by reference, ada by value. Itu adalah konsepnya membuat blok-blok, kemudian dia dipanggil. Jadi cara teknik codingnya kan, kalau kita membuat program yang rumit, misalkan kita diminta buat program untuk develop sistem informasi perguruan tinggi gitu ya. Kalau kita langsung ngoding berapa ratus ribu baris, berapa juta line kode yang harus kita solving gitu ya. Ini tidak baik bagi kita seorang programmer. Tapi kalau kita pecah misalkan ini grupnya dosen mahasiswa dengan nilai, ini grupnya pendaftaran keuangan dengan ini grupnya dengan fasilitas SDM, ini grupnya marketing, buat per blok gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan cukup di model itu. Fungsinya nanti kita panggil gitu ya. Nah itu adalah konsep dulu sebenarnya sudah ada. Tapi namanya dulu itu prosedur by value, by reference. Nah, dengan ada kelas ini memudahkan sekali karena hampir semuanya memang ada gitu. Kayak sekarang kalau kita ngoding di Python, cukup kita panggil si library-nya apa, eh, eh, itu udah bisa langsung terkoneksi. Bahkan di dalamnya itu dia adalah bungkusan dari kelas-kelas yang kumpulan function tersebut ya. Nah, contoh di sini ya, eh, public class hitung kecepatan ya. Nih, kecepatan sepertinya. Kita singkat hitung catch. Masalah karena program kan dibuat sesimpel mungkin kalau variabel kan. Nah, kemudian di sini ada in st. Artinya di sini kita deklarasikan s dan t ini tipe datanya integer. Kemudian ini adalah blok kelas utama. Artinya hanya satu modul program. Ada public, static, void, main, string argumen gitu ya. Kemudian kita panggil nama kelas itu, kita deklarasikan di sini hitung catch. Di sini adalah hitung kecepatan. Jadi kita deklarasikan suatu variabel hitung kecepatan bertipe instant class. Kelas ini ada yang ada di sini nih. Ini reference class. Karena nama kelas utama kita itu adalah hitung kecepatan ya. Nah, sesudah kita dideklarasikan si nama kelas yang reference, artinya kita bisa mendeklarasikan untuk penggunaan si objek tersebut. Ya, hitung kecepatan di sini new hitung catch gitu ya. Ini adalah Pak, mengakses atribut atau variabel dari kelas, kemudian dengan menyebut objek dan kemudian variabelnya. Nah, sementara kita sekarang
sesudah mendeklarasikan kan untuk si objeknya. Maka hitung kecepatan dot s misalkan diisi dengan 12. Jadi kita mendeklarasikan suatu variabel s ini untuk reference class hitung kecepatan diisikan dengan nilai 12. Begitupun untuk hitung kecepatan yang T-nya diisi dengan 2. Nah, baru kita hitung. Jadi langsung kita deklarasikan di sini plot kecepatan. Nah, makanya ini gaya-gaya ngoding di bahasa programan kekinian ya seperti di Python, di R ya. Kita boleh deklarasikan langsung seperti di Java ini. Jadi kalau sifatnya Pascal nggak bisa. Pascal sih zaman dulu itu harus deklarasi dulu semuanya di atas. Jadi makanya ada itu disebut dengan pemrograman prosedural gitu ya. Atau terstruktur, deklarasi dulu instruksinya apa, perintah gitu. Kalau di ini boleh kita di ini langsung langsung plot di sini. Kita tidak deklarasikan di atas ini plot kecepatan. Meskipun bisa, cuma gaya-gaya ngoding kalau kita udah paham konsep OOP ya kita berarti harus disesuaikan ya. Ini plot kecepatan diisi dengan hitung kecepatan dot s dibagi dengan hitung eh, kecepatan dot t itu ya. Nah, kemudian kita cetak kecepatannya diisi dengan kecepatan yang ini. Ini kalau dijalankan contoh yang di sini ini kan 12 ya. Kemudian ini adalah 2 ya. Maka di sini akan menghasilkan kecepatannya adalah 6,0. Karena 12 bagi 2 ya. Nanti habis ini saya coba demokan ya di aplikasi ya. Nah, ini adalah contoh reference class tadi ya. Kelas hitung kelas, dia nge-refer tadi ke sini hitung catch. Maka di sini kita deklarasikan tadi ada yang namanya variabel hitung kecepatan. Kemudian tadi hitung catch ya, dia akan nge-reference juga tadi ke untuk pembuatan si objek baru ya. Makanya new hitung catch gitu ya. Nah, ini adalah kelas tadi ya. Ini adalah deklarasi variabel kelas. Nah, ini adalah akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Nah, variabel variabel itu sebenarnya lokasi atau tempat di memori komputer ya yang digunakan untuk menyimpan informasi. Jadi ada yang sifatnya lokal, ada instan atau statik. Jadi kalau zaman dulu memang menghitung memori itu sangat-sangat penting ya zaman dulu ya. Zaman saya kuliah itu misalkan dulu memori aja masih terbatas. Masih berhitungnya berbicaranya megabyte, 8 megabyte, 16 megabyte. Kalau sekarang kita kan gigabyte saja sudah migrasi ke terabyte. Kemudian prosesor pun tidak berbicara lagi yang sifatnya dulu masih Pentium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sekarang udah i3 berapa atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini ada yang sifatnya lokal, instan, variabel. Nah, lokal itu yang dideklarasikan lingkup kecil tadi, misalkan hanya di dalam blok atas. Kalau kita lihat contoh di sini, ini karena programnya hanya satu, nih dideklarasikan ini lokal tapi sifatnya global itu ya. Kalau misalkan nanti ada lagi suatu blok function, misalkan hanya sampai sini, dia deklarasikan itu hanya berlaku untuk metode atau prosedur tersebut ya. Ada variabel instan, jadi dia bisa mengakses ke yang lain. Contohnya menggunakan kelas, ada variabel statik. Statik ini kalau di Java default ini ya, public static void main string argumen gitu ya. Nah, jadi ruang lingkupnya yang tadi kecil ya untuk yang contoh variabel lokal. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita deklarasikan ada suatu kelas kecepatan. Kemudian kita membuat suatu metode, ini ada tambah kecepatan. Jadi yang membedakan metode dengan prosedur itu apa? Jadi kalau di bahasa program terstruktur itu mudah ya. Ada prosedur sendiri, ada function sendiri. Tapi kalau di dalam Java OP itu kan hampir berbicara metode. Cuma kalau membicarakan function itu adalah membalikan nilai ya. Tetapi kalau ada void, asumsinya ini adalah blok prosedur ya. Itu mungkin yang teman-teman bisa pahami ya, Rangga dan teman-teman, karena untuk membedakan mana sih yang ini sama nih, ini masuk prosedur atau function. Public void-nya itu tidak mengembalikan nilai, berarti itu sifatnya adalah prosedur. Nah, maka itu harus pahami, misalkan ada public in apa gitu ini menghitung nilai baliknya berarti adalah integer tersebut itu. Misalkan ini kita deklarasikan suatu metode ya, public void tambah kecepatan in cepat misalkan diisi dengan 0.
Kemudian cepat diisi dengan cepat tambah 40. Kemudian ini adalah penambahan kecepatan diisi dengan cepat itu ya. Kemudian public static void main kita tampilkan. Nah, cara manggilnya gimana? Berarti si nama kelas kita tadi, nama kelas kita apa? Kecepatan. Kemudian kita deklarasikan adalah kecepatan sama dengan new kecepatan. Jadi sebenarnya si variabel itu kalau sifatnya tidak reserved word itu boleh kita deklarasikan ya. Tapi kalau bisa di Java ini hati-hati ya. Java itu kan sensitif ya. Ya, jadi misalkan nih Rangga dan teman-teman coba yang membedakan di sini apa nih? Ini kecepatannya hanya besar ya. Java itu ingat sifatnya sensitif. Jadi kita boleh menuliskan variabel yang berbeda. Tetapi kalau menuliskannya sama, itu adalah duplikat variabel. Nggak boleh. Misalkan kalau reserved itu apa? Kata cadangan semua bahasa programan. Kalau misalkan di dalam bahasa Java ya, misalkan ada float, ada main, ada string, ada in, dan lainnya bla bla bla. Atau misalkan deklarasi variabel yang sudah kita deklarasikan, tetapi misalkan double, ini akan duplikat. Nah, maka di sini kita lihat di sini kan kecepatan K-nya besar, aman ya. Kemudian saya buat deklarasi, namanya di sini adalah kecepatan kecil. Artinya saya mendeklarasikan ketika dipanggil di program utamanya tipe variabel kecepatan, ya K-nya kecil, dia memanggil apa? Reference class, kelas reference tadi ya. Jadi ini adalah mengambil substitute ke kelas kecepatan. Sama dengan new kecepatan, K-nya besar, ingat sini ya. Jadi kecepatan kemudian kita panggil ke dalam kelas prosedur yang lokal tadi. Ini adalah prosedur lokal contohnya nih karena in cepat itu ya. Ini hanya di dalam blok ini saja nih. Ini yang saya coba bulat gitu ya. Nah, jadi kecepatan tambah kecepatan. Jadi di sini kecepatan tambah kecepatannya yang diisi berapa? Awalnya diisi dengan 0, kemudian cepatnya ditambah 40. Makanya ketika di running programnya akan penambahan kecepatan sama dengan 40 ya. Nah, ini yang disebut dengan metode konstruktor metode atau konstruktor atau blok ya. Jadi tadi istilahnya metode atau misalkan kalau di program sebelumnya itu adalah prosedur ya. Ini adalah variabel lokal tadi ya. Kenapa? Karena si in cepat ini hanya berlaku untuk metode tambah kecepatan. Tetapi kenapa kok dia bisa dihitung ke dalam sini? Karena di reference memanggil nama kelasnya itu ya. Nah, ini adalah pemahaman kita di konsep OOP ya. Nah, variabel instance ini adalah yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode. Jadi contoh di sini misalkan kita punya eh, tadi ada kelas kecepatan, kemudian in cepat isi dengan 0, kemudian kita panggil eh, deklarasikan suatu metode tambah kecepatan, kemudian cepat isi dengan 40, kemudian nanti kita ingin tampilkan. Nah, kemudian kita panggil di sini tadi kecepatan sama new kecepatan, kecepatan tambah kecepatan. Ini kan tidak kita tidak menampilkan luaran di sini, tetapi kita luarannya adalah ketika ditampilkan dia klik ke tambah kecepatan, dia akan nge-reference ke sini, balik lagi ke tambah kecepatan. Oke, tambah kecepatannya di sini berapa nilainya? 40. Oke. Karena dari 0 ya, tambah 40, 40. Kemudian tampilkan di sini. Maka hasilnya akan penambahan kecepatan nah diisi dengan 40 gitu ya. Jadi sebenarnya sama saja konsepnya, cuma kapan kita ingin menyimpan suatu variabel di dalam metode yang sifatnya lokal, kapan kita akan menyimpan di dalam suatu variabel yang sifatnya global. Jadi kalau global itu kita ingin si variabel tersebut diakses oleh beberapa metode yang lain gitu ya. Tetapi kalau variabel lokal tersebut hanya untuk berlaku untuk metode tersebut, meskipun bisa dilakukan untuk variabel yang lain, bisa menggunakan salah satunya tadi menggunakan reference class ya. Nah, ini contoh variabel lokal, eh, variabel lokal cepat ya. Variabelnya namanya cepat, tipe datanya in. Ini di luar metode. Metodenya di mana? Di sini. Kalau tadi kan kita di dalam sini ya, contoh sebelumnya. Nah, ini kita di sini. Nah, share the pulse kalau sifatnya ke scanning, apalagi misalkan Mas Rangga atau teman-teman yang lain nanti belajar di Python, itu kan sifatnya
apa ya, leveling dari atas ya, deklarasi dari atas kita running sampai ke bawah gitu ya. Nah, ada variabel statik. Nah, ini dengan keyword statik, variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Contoh, misalkan kita punya suatu variabel sepeda, artinya kita punya suatu kelas, saya bukan variabel, maaf. Kita punya suatu untuk si kelas sepeda, ya. Ini public, sifatnya akses modifier-nya bisa dibaca oleh modul-modul yang lain itu ya. Kemudian kita deklarasikan misalkan public static string jenis sepeda. Jadi saya mendeklarasikan variabel jenis sepeda tipe dajana string dan dia menggunakan variabel static di sini. Public static. Jadi sudah static, dia pun akses modifiernya public. Akses modifier itu kan ada public, ada protected, ada apa lagi ya? Saya lupa. Coba ntar kita lihat di sesi berikutnya. Nah, misalkan nih static in jumlah sepeda. Saya pun deklarasikan di sini satu variabel jumlah sepeda, tipe datanya in, dan dia kita deklarasikan sifatnya static. Kemudian kita panggil di program utama jenis sepeda, misalkan diisi dengan sepeda sepeda gunung, jumlah sepeda diisi dengan 4, kemudian kita tampilkan jenis sepeda dan jumlah sepeda. Maka ketika di running, ini akan menampilkan hasilnya adalah sepeda gunung. Dia akan membaca ke apa? Ke jenis sepeda, kemudian jumlah sepedanya 4. Jadi dia bisa diakses langsung tadi menggunakan static ya. Ini adalah variabel yang sifatnya statik, tadi public, static, string. Boleh. Penggunaan statik itu digunakan dengan access modifier ya. Boleh, misalkan tadi menggunakan public, menggunakan protected, menggunakan private. Ada juga private ya. Private itu apa? Nanti banyak kita pakai kalau udah lanjut di coding OOP ya. Jadi misalkan ada variabel-variabel yang kita tidak ingin bisa diakses di modul-modul yang lain, tidak bisa menggunakan private ya. Nah, ini tadi diakses bebas oleh metode atau yang lain-lain dan lain-lain dan tidak perlu menyebutkan objeknya. Kalau yang sebelumnya kan kita sebutkan deklarasi dulu, misalkan tadi kecepatan sama dengan new kecepatan bla bla bla. Misal kecepatan tipe variabelnya tadi s isi dengan apa ya? Kita deklarasikan. Kalau cara yang ini menggunakan statik ya, langsung bisa dipanggil. Ini untuk yang pertama nih, ada yang tanyakan sampai sini. Kalau ada yang tanyakan Rangga atau teman-teman yang lain silakan. Kalau belum, nanti saya akan lanjut dulu ke yang berikutnya. Nah, saya akan lanjut dulu. Jadi kalau ada yang tanyakan boleh langsung di, diinterupsi saja, Mas Rangga atau teman-teman yang lain. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai konsep ya, konsep tadi menggunakan tipe data, ada primitif, ada reference, kemudian kita pun tadi tahu cara penggunaannya ya di dalam aplikasi, penggunaan kelas seperti apa gitu ya. Nah, sekarang operator, operator itu ini setiap eh, bahasa pemrograman pasti ada. Jadi ini adalah simbol untuk memberikan perintah kepada komputer ya. Kita kenal mungkin operator aritmetik ya, seperti kita pakai ya. Kemudian operator logika, misalkan ada AND, ada OR, yang lainnya. Kemudian ini adalah yang sangat penting bagi bahasa programan. Nah, contoh nih. Nah, kita mengenal ada ekspresi ya. Ekspresi ini adalah bentuk yang menghasilkan suatu nilai dalam sebuah ekspresi ini nanti terdapat ada yang disebut dengan operan, ada yang disebut dengan operator. Jadi di sini selalu ada operan satu, ada operan dua, ada operator. Mungkin kalau ya sifatnya yang tunggal itu apa unary itu ya, itu bisa juga ya. Tetapi kebanyakan yang kita lakukan adalah ada operator, ada operan satu, ada operan dua. Nah misalkan di sini contohnya ya, ini 10 tambah 5 itu ya, 10 tambah 5 ini artinya apa? Artinya kan ini operan satu, ini operan dua ya, di sini adalah operatornya. 10 dan 5 ini operan dan plus ini adalah tanda operatornya. Jadi kita bisa
contohkan ya, ini contoh yang tadi ya, yang menghitung kecepatan tadi. Nah, ada operator aritmetika ya, ini sangat penting sekali harus dipahami ya, karena setiap bahasa pemrograman pasti memiliki ini, tetapi mungkin sifatnya ada yang berbeda. Misalkan kalau penambahkan udah jelas ya, operan A sama operan B, pengurangan juga sama, perkalian juga sama, pembagian. Nah, ada pembagian, ada modulus ya. Pembagian ini membagi, ini yang sifatnya kan tipe datanya nih, kalau tipe datanya sifatnya eh floating point, maka hasilnya akan pasti. Misalkan 9 bagi 2, langsung aja 4,5 gitu ya. Tapi kalau tipe data yang sifatnya ordinal, maka tadi akan berlaku modulus. Jadi hasil sisa bagi dari eh, misalkan 9, 9% 2 berapa hasilnya? Misalkan gini, coba ini dulu. Saya coba di Paint ya, sebelum nanti ke coding. Misalkan saya punya angka ya, 9 dibagi 2. Ini hasilnya berapa nih? Kalau misalkan saya berbicara tipe datanya in. Hmm. Kalau saya tipe datanya in, maka hasilnya akan berapa? Berapa Mas Rangga? Kira-kira. Paham kira-kira? Kenapa? 9 bagi 2 berapa? Suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya, sorry. 4,5. 4. Nah, kalau tipe datanya in, nah, Heeh. oke. Oke, kalau 4,5 ini bisa nih. Tapi kalau itu tipe datanya untuk yang sifatnya apa? Plot. Ini Float. tampil ya, karena saya pakai apa? Pakai share screen desktop. Kalau tipe datanya plot, betul. Berapa tuh? Hasilnya 4, 4,5. 4,5. Kalau tipe Ya. datanya in, Hmm. tadi ya, 9 bagi 2 berapa nih? Kalau tipe datanya in. Jadi saya pakai tipe datanya yang ini nih. Berapa nih hasilnya? Nah, kita sambil belajar ini, belajar membedakan. Sorry, sorry, ke zoom-nya mana tadi? Ya. Nah, kalau sifatnya floating point udah jelas kan ya. 9 bagi 2 apapun, koma berapa gitu ya. Tapi kalau 9 bagi 2 untuk tipe data yang ordinal, dia kan sifatnya predecessor tadi ya. Maka di sini hasilnya adalah hmm, 4. nah, karena Hmm. sifatnya predecessor successor, maka di sini bisa berlaku kalau 9 bagi 2 4, maka 9 hasil sisa bagi atau persen dengan 2 hasilnya berapa? 4 kali 2 8 ya. 8. Sisa Ya. satu kan? Nah, sisa satu kan? 4 kali 2 8. Iya benar. Nah, maka di sini, nah ini yang tadi teman-teman harus paham ya, karena berarti kalau kita mau menghitung sifatnya yang harus detil ya, sampai ke 1 detik ke yang lain, tipe dadanya apa, Pak? Ya tadi yang harus punya yang harus punya predecessor successor atau ordinal. Berarti tipe datanya apa? Hanya bisa short, in, long gitu ya. Di luar itu berarti plot nggak bisa. Nah, tapi kalau plot mungkin perhitungan matematik, koma, penggajian yang lain, nilai gitu ya. Presisi komanya, berapa nilainya? Misalkan 87,5 atau 85,5 atau 89,5 misalkan. Oh, ternyata nilainya dibelaskan kalau sampai 5 itu jadi 90. Oh, 90 itu A misalkan itu. Nah, ini penting ya. Kenapa kita harus paham ini? Karena tadi kembali ke bahasan memahami tipe data itu yang tadi kita buat sebentar. Ya, oke kita balik ke sini ya, kembali ke ini. Nah, maka di sini tadi ya itu sifatnya modulus ya. Modulus, modulus itu artinya hasil sisa bagi. Berarti kalau modulus bisa dilakukan kalau apa? Kalau tipe datanya tadi dia punya predecessor, successor atau ordinal itu ya. Kalau misalkan tadi pembagian yang floating point,
ya langsung aja koma. 100 dibagi 3 berapa? Misalkan 33,3333 gitu misalkan itu ya. Ya itu cukup gitu. Nah, ini contohnya ya. Mungkin saya coba buat sepertinya saya juga buat. Kita coba buka aja di Eclipse-nya. Eh, Mas Rangga sudah praktek belum? Pakai apa programnya? Yang tugas 2 kemarin pakai Eclipse saya. Oke. Hmm. Silakan ya teman-teman ya. Nanti untuk yang tugas 2 yang diminta divideokan, tolong eh, videokan cara langkahnya, kemudian direkam di YouTube-nya teman-teman. Kalau Mas Rangga berarti di YouTube-nya Mas Rangga, di-share linknya ke saya. Nanti Oke lama Pak. kelamaan itu penting ya mungkin Mas Rangga ke depannya atau teman-teman yang lain itu kok ilmunya bermanfaat, orang banyak belajar itu ini itu ya. Jadi memang saya pun melakukan itu biasanya hanya untuk sharing ke mahasiswa-mahasiswa saya ataupun yang misalkan mahasiswa umum ataupun yang mau belajar itu ya, yang tanpa kuliah ya. Nah, saya sepertinya sudah membuat banyak juga programnya, termasuk yang aritmatik. Saya akan coba contohkan saja. Ini sesudah ngajar di kelas sebelumnya sebentar. Sebentar, kita lagi ngebahas di operator aritmatika ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Sebentar. Udah share screen desktop. Oke. Ya, nah, misalkan saya sudah membuat codingannya ya, Mas Rangga ya, biar lebih cepat. Jadi sebelumnya kadang saya ngoding dulu. Jadi kebetulan ini ada di buku-buku yang saya tulis juga. Alhamdulillah saya cukup banyak buku yang menulis dan dipasarkan secara nasional ya bidang informatika. Sejak 2008 sampai sekarang saya nulis ada buku judulnya Menguasai Pemrograman Berbasis Objek salah satunya. Nah, di sini full pakai Java. Bab 1 sampai bab 8-nya berbicara masih ini konsep dasar, arithmetic, selection, looping, bla bla bla. Kemudian kalau di bab 16 ke sini udah UML. Kalau teman-teman itu masalah informatika itu nanti di akhir itu wajib buat project biasanya. Itu standar mahasiswa ilmu komputer, sistem informasi, teknik informatika, sains data. Di sana harus kita buat dulu bagaimana cara merancangnya, analisa perancangannya pakai UML, kemudian di sana saya contoh buatkan ada project nyatanya di akhirnya. Nah, kalau jadi programnya saya ambil dari sana. Tentu saya codingkan nih untuk di mohon maaf nih untuk kelas teman-teman biasanya yang termasuk kelas STSI 388 ini nih karena eh, saya sampai kelupaan mohon maaf sebelumnya maksudnya baru ingat kemarin makanya saya bangunin malam langsung to web gitu ya. Itu biasanya seminggu sebelumnya udah diumumin atau paling telat itu ya atau 2 minggu biasanya ya. Kebetulan kemarin lagi penyelesaian sidang promosi S3 saya dan alhamdulillah udah lulus dari Februari sebenarnya, cuma itu sampai kelupaan. Nah, saya langsung udah biarkan skripnya dulu ya. Nanti mungkin beberapa skripnya saya share coba insya Allah di YouTube channel saya atau di e-learningnya. Bisa dicobakan teman-teman, silahkan. Sekarang saya selalu nasihatin ke teman-teman tadi ya, Mas Rangga atau yang lain kalau menjadi pembelajar, tolong jangan menggunakan Prom AI ya. Kalau saya ya itu sangat bagus itu ya, selalu saya nasihatin. Bahkan di S3 saya pun masih menggunakan AI dan saya pun dengan profesor itu menggunakan AI juga. Tetapi ada batas dia hanya sebagai pakar untuk berkonsultasi ya, bukan di ini. Tapi kita jangan berpikir coba buatkan program untuk hitung ini. Jadi tidak seperti itu. Kalaupun untuk keilmuan awal boleh, tetapi sudah dapat
biasanya skrip ini saya copy gitu ya, saya copy, kemudian saya eh, buka notepad plus plus dia, saya simpan di sini gitu ya. Eh, nah, saya simpan sini. Nah, kemudian saya coding di sini, coding manual itu. Coding manual itu. Ini saya simpan di ini. Kenapa? Ini sangat penting sekali buat mahasiswa-mahasiswa yang tingkat awal ya, teman-teman ya. Mahasiswa tingkat awal itu. Biasanya saya buat seperti ini, saya buat seperti ini. Kemudian ini saya simpan di kirinya, jadi bagi dua. Mungkin kalau kita punya dua screen ya lebih bagus itu ya. Kemudian saya ngodingkan itu. Itu semuanya dilakukan sampai sekarang. Meskipun eh, untuk pembelajaran ya. Jadi saya tahu di ketika error ini, misalkan saya ngetik manual nih, bla bla bla. Oh, ternyata saya lupa memberikan apa? Saya lupa memberikan titik koma gitu. Otomatis ya kan error gitu. Jadi kita udah terbiasa error ini tahu gitu. Oh, ternyata innya saya menggunakan besar gitu ya. Kemudian oh ternyata variabelnya saya menggunakan di sininya bil satu di bawahnya BI satu salah ketik itu akan secara default itu akan bisa. Kecuali kita misalkan pas di penanaman proyek yang sudah biasa ya bantuan di generatif AI boleh. Tetapi untuk pembelajaran tolong dibuat manual. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang jago itu dulu codingnya itu udah terbiasa dengan coding-coding scripting by kertas itu ya. Jadi kesini pun akan ini. Nah, kita balik sini. Misalkan nih saya membuat suatu kita akan menghitung contoh operator ya. Misalkan saya akan mendeklarasikan eh, ada variabel bil satu tipe datanya in, bil 2 tipe datanya in, hasil tipe datanya in. Saya pakai scanner ya. Scanner itu nanti untuk inputan dari konsol di sini di bawah. Misalkan masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua itu ya. Ketika kita enter, ya terserah kalau pilihnya operatornya tambah berarti akan nambah. Berikutnya ini belum pakai kalau program yang bagus nanti pakai looping misalkan repeat until kayak kita di ATM kan balik lagi ke menunya transaksi lagi terus balik ke menunya sampai kita klik keluar gitu di exitnya. Ini untuk sampel awal tidak kita gunakan. Ini pakai itu scanner, kemudian kalau banyak misalkan di Java nih perintahnya sama aja sama kayak tadi nih. Nama nama kelas kita operator Java. Nah, ini adalah program utamanya. Hanya berarti scanner input. Input ini hanya variabel ya. Terserah mau input, mau X, mau apa. Asal variabelnya jangan sama gitu ya. New scanner system in. Kita masukkan, misalkan masukkan bilangan satu. Bil satu berarti input dot next in. Nah, ini kalau kita masukkan scannernya tipe datanya plot. Berarti apa? Input next plot. Berarti kan masukannya adalah pecahan gitu ya. Kalau double, next double itu ya. Nah, karena kita pakai integer, next in. Masukkan bilangan 2. Nanti kita hasilnya kita tambahkan. Hasil sama dengan bilangan satu tambah bilangan 2. Kita tampilkan dulu. Hasil penjumlahannya adalah berarti diisi dengan hasil. Lakukan yang sama untuk yang pengurangan. Lakukan yang sama untuk yang perkalian. Lakukan yang sama untuk yang bagi. Nah, bagi tadi ya, yang Rangga sampaikan betul tadi. 9 bagi 2, 4,5 untuk yang real. Tetapi untuk yang deep, kita harus paham. Kalau yang deep berarti nanti ada yang namanya persen. Nah, persennya berarti tipe datanya tadi ada ordinal. Itu hanya long dan in. Jadi misalkan saya dulu pernah membuat aplikasi wartel ya zaman dulu mungkin ya karena mungkin teman-teman nggak ngerasain ada wartel ya. Zaman saya tahun 2000-an wartel rame ya gitu ya. Misalkan teman saya ada yang pengusaha wartel itu dia tinggal di kampus di kos-kosan mahasiswa rame gitu. Dia tanya nih, nih di sana ini segini per lokalnya, interlokal segini gitu ya. Itu bisa dengan mudah saya buat programnya gitu ya. Saya buat konstanta, misalkan maunya per menitnya berapa gitu. 300 misalkan coba jangan terlalu mahal kalau buat mahasiswa gitu. Gini kemudian kalau lokal berapa? Itu sebenarnya perhitungan dari tipe data yang kita paham. Kita paham dan tadi dari operator misalkan dari long if berapa 3600 untuk detiknya bagi ke sampai terus menggunakan deep sampai akhirnya menggunakan mode gitu ya di akhirnya presisi gitu tapi kalau menggunakan tipe data real ya nggak bakal bisa gitu. Nah ini pentingnya seorang programmer itu memahami requirement dari bahasa programannya termasuk yang dasar-dasar ini tipe data operator susul dasar algoritma itu ya. Nah, kalau kita running di sini ya
Mana? Masukkan bilangan, misalkan coba ya 9 itu ya. Kemudian masukkan bilangan kedua, saya coba misalkan 2 itu ya. Maka di sini hasil penjumlahannya adalah eh, bisa perbesar enggak? Kalau kita lakukan hal yang sama, misalkan 9, kemudian yang 2, maka di hasilnya adalah 7 ulangan. Masukkan 9, bilang kedua 2, hasilnya adalah 18 kalikan. Masukkan 9, 2, maka hasil pembagiannya adalah berapa? 4. Kenapa 4? Dari mana 4 tadi? Karena kita masukkan tipe datanya sifatnya Tanda. ordinal tadi ya, genap. Iya. Nah, masukkan 9, masukkan 2, hasilnya berapa? 1. Kenapa 1? Satu. 9 dip 2 tadi 4. 4 kali 2 8, sisa 1 gitu. Nah, itu yang Rangga dan teman-teman harus paham ya. Komputer itu pinter, tetapi dia bekerjanya selalu sistematis. Dia tidak bisa menebak kayak kita. Kita coba tanya ke anak kecil, anak SD dah. 1 juta itu ganjil genap gitu. Oke, genap Pak. Taunya dari mana? Pokoknya genap gitu. Kalau komputer tidak seperti itu. 1 juta, kenapa disebut genap? Karena hasil sisa bagi dengan duanya harus sama dengan nol. 1 juta bagi 2, 500.000 sisa nol. 500.000 bagi 2, 250.000 sisa nol. Terus sampai detail. Eh, 999 itu ganjil genap. Kita bisa nebak itu ganjil. Nah, kalau komputer beda. Bagi 2, 999 bagi 2, 4 sekian sekian sisa 1, terus bla 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 sampai akhirnya 1. Dia deklarasikan ini adalah biner 0, ini 1 gitu. Dengan komputasi yang tinggi, apalagi sekarang dengan AI dengan dataset yang sediakannya yang terlatih dan valid, makanya dia jadi pintar itu ya. Nah, tapi sebenarnya kan konsepnya kembali lagi tadi itu adalah keinputannya ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Itu tadi contoh yang saya demokan untuk menggunakan aritmatik ya. Jadi di sini kita skip saja nih, sama dengan tadi ya. Misalkan ini di input. Nah, kalau ini di inisialisasi ya. Inisialisasi itu cara memberikan kode program di dalam programnya langsung. In A10, B5 ini kurang-kurang mangkus nih, kurang. Karena dalam coding itu kan gimana si usernya. Tapi contoh pembelajaran awal nggak masalah. Kalau tadi kita tentukan masuknya inputnya berapa aja gimana user. Masukkan bilangan pertama silakan. Ini outputnya tadi ya kalau penambahan misalkan tadi si A-nya 10, B-nya 5, maka dia kan hasilnya 15. A kurangi B berarti kan 5. Nah, terus sampai akhirnya ada persennya nih. A itu berarti tadi berapa A? 10. Kemudian B-nya 5. 10 bagi 5, 2. 10 hasil bisa bagi dengan 2. Tadi dengan B hasilnya berapa? 0. Kenapa? Karena 5 kali 2 kan 10. Hasil bisa baginya 0 itu. Nah, komputer itu, jadi kita jangan, komputer kok bisa canggih. Dia selalu membaca instruksi gitu ya. Instruksinya logis tadi ya. Membaca tadi kalau konsepnya bilangan ganjil genap gimana? Suatu bilangan jika hasil bisa bagi dengan 2 menghasilkan 0 itu bilangan genap. Suatu bilangan berarti else-nya jika hasil bisa bagi dengan 2 sama dengan 1 itu bilangan ganjil itu ya. Kemudian dengan ini sama. Kalau tipe datanya ternyata di sini plot 10 bagi 5, 10 bagi 5 2. Duanya bisa titik nol, ada nolnya. Jadi ketika dia dibagi di simod, dia tidak bisa memberikan hasil sisa bagi itu ya. Nah, ini sebagian saya skip saja ya yang sudah dijamukan di programnya. Kemudian operator unary bisa dipakai juga ya. Nanti kita bisa cobakan ya. Saya skip dulu yang ininya. Kemudian operator penugasan atau assignment ya. Ini bisa menggunakan plus sama dengan atau misalkan min sama dengan, hampir sama nanti penggunaannya dengan operator biasa. Oke, saya skip dulu. Udah demo dengan contoh program tadi udah cukup. Nah, biasanya kalau ini saya coba live coding kan nih karena mungkin kita akan coba hanya sampai jam 8.30 tadi ya, baru sejam ya. Mungkin sekitar izin 15 menit 20 menit lagi mungkin ya Rangga dan teman-teman ya. Tapi kalau kurang nanti saya akan tambahkan insya Allah ya.
Biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu saya full 2 jam karena saya betul-betul live coding, ngajarin ke teman maksudnya, ke teman-teman ya. Kenapa? Karena meskipun saya sekarang sudah maksudnya tidak muda lagi karena dari zaman dulu muda kebiasaan ngoding itu jadi sampai sekarang itu senang aja gitu kalau ngoding itu. Karena kemarin alhamdulillah dia malahin bikin project baru sendirian saja ya masih meskipun hanya ini sistem apa ya eh, kalau muslim itu ada kurban ya kita membuat namanya SIDAK sistem informasi data kurban nah itu coba develop berbasis Python inputannya panitianya karena banyak sampai ratusan gitu ya hampir 300-an ini ada QR code scan itu ya agak canggih sistemnya Pipo itu menarik karena mungkin memang bisa lama mungkin bisa 2 bulan 3 bulan tapi karena memang senang itu ya ngoding jadi apalagi ketika dulu sama temen memang di konsultan IT ya jadi memang kebiasaan kerjaan kita ya membuat aplikasi buat klien-klien kita di pemerintahan maupun di swasta. Kita lanjut dulu. Kemudian operator relasional ya. Operator relasional ini ada menggunakan tadi ya, ada yang menggunakan sama dengan itu assignment ya. Kemudian ada yang menggunakan sama dengan sama dengan. Jadi misalkan kita punya data nih, Rangga dan teman-teman, misalkan in A sama dengan 10, B sama dengan 20 gitu ya. Jadi kalau yang pertama kita tampilkan A10, NYB, dia menghasilkan apa nih? 10 ya. Kemudian apakah A sama dengan B? Jadi false. 10 tidak sama dengan 20. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman tadi ya. Ada sama dengan itu adalah sama dengan implementasinya. Mohon maaf saya minum dulu. Implementasinya bisa ini. Eh, logikanya harus dua-duanya sama itu. Kemudian tidak sama dengan A tidak sama dengan B. Betul, 10 tidak sama dengan 20. Maka dia di sini adalah true, boolean. A lebih besar daripada B, false. A kurang dari sama dengan B, betul, kurang dari 10 gitu ya. Kemudian A kurang dari sama dengan B, di sini dengan A lebih besar sama dengan B, salah. Jadi operator logika itu, misalkan tadi, coba saya balik ke pen brush ya. Kalau N itu kan operatornya dua-duanya harus betul ya, teman-teman ya. Jadi N itu kan dua-duanya harus betul. Ini operator N. Misalkan jika saya eh, mendapatkan nilai tuple di atas 500 N, misalkan ini pakai if nanti kita coba ya. N dan nilai TPA Bapena saya di atas 500, misalkan itu ya. Saya diterima beasiswa S2 Informatika di ITB full gitu ya. Itu syaratnya mutlak N. Kalau or itu gimana? Or itu salah satu saja. Or itu salah satu saja. Misalkan kalau saya mendapatkan nilai tuple di atas 550 misalkan atau nilai TP Bapena saya di atas 500 misalkan saya diterima di Magister Ilmu Komputer UI. Nah, itu dia sifatnya or. Jadi lebih longgar ya. Kalau N dua-duanya wajib ya. Salah satu yang betul itu menggunakan or. Kita balik lagi sini. Nah, ini operator penting ya. Jadi paham tadi ya, ada dan, ada or, ya. Kemudian operator logika, ini tadi contoh ya yang lebih dari kurang dari udah kita bahas. Kemudian operator ternary, ada yang banyak dipakai tapi sebenarnya untuk di zaman sekarang seperti pola-pola kode ASCII, unary, hitung bahasa mesin itu mungkin jarang-jarang digunakan ya. Kalau dulu prodi masih ada yang seperti teknik komputer yang itu sekarang lebih banyak diambil langsung dari industrinya ya.
Oke, saya lanjut lagi. Sebentar. Nah, ini yang kedua. Kalau ada yang tanyakan silakan deh Mas Rangga dan teman. Nah, silakan masuk ke dua kondisi ini ya. Kita akan bahas di selection, kita akan bahas di looping ya. Ini yang sangat penting ya. Nah, setiap programming itu pasti ada seleksinya ya, teman-teman ya, Rangga dan teman-teman. Kenapa? Karena programming yang kompleks pasti tidak akan hanya menemukan yang sequen, pasti itu. Misalkan kalau sequen itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu, lihat di link YouTube, kalau nggak salah udah saya upload juga ya, begitu rekaman Tuwe 2 itu di e-learning juga ada di YouTube channel saya itu. Tidak mungkin kita menghitung ke depannya itu hanya sekuen 1, 2, 3 sampai 10. Banyak sekali hal-hal yang pasti akan dilompati. Itu menggunakan apa? Menggunakan if. Tidak mungkin kita hanya akan menggunakan looping data-data yang simple, tapi bisa jadi banyak. Itu menggunakan apa? Looping gitu ya. Maka penggunaan if di sini nih sangat-sangat penting sekali dipahami. Makanya kalau seorang udah paham algoritma, tipe data, operator, runtunan, sequence, looping, array mungkin ya. Kalau zaman dulu itu sebelum ada era database-nya, itu dengan itu dia pindah ke bahasa programan apapun akan bisa gitu. Nggak. Jadi zaman dulu saya kan belajar Pascal sih, tetapi buku-buku yang saya tulis itu adalah buku-buku yang saya pahami di bahasa kekinian sekarang. 2008 trennya .NET, saya nulis .NET. 2022-an saya nulis OOP dengan Java OOP, coordinator, kemudian sekarang saya nulis machine learning berbasis Python gitu, atau buku-buku yang saya tulis yang lainnya ya. Itu sebenarnya karena menurut saya konsepnya sama. Konsepnya kalau seperti bayangkan Rangga, seperti teman-teman bisa nyetir mobil di mobil jenis ini, ketika harus disuruh pakai mobil yang lain kan pasti bisa gitu. Mungkin bedanya sedikit, oh ini sifatnya matic loh, pelajarinya gimana? Oh biasanya gini. Mungkin hanya mempelajari sekitar beberapa jam saja. Oh ini manualnya gini seperti ini. Oh mobil yang ini seperti sama dengan programming itu. Konsepnya sama. Algoritma pasti hanya di tiga struktur dasar algoritma. Runtunan, selection, sequence. Dia punya tipe data, dia punya operator, dia punya array. Kesininya database-nya apapun itu ya. Nah, misalkan saya menggunakan Python di project yang kemarin alhamdulillah saya develop untuk Sidako itu saya pakai misalkan SQLite. Oke, SQLite itu saya nggak kenal itu. Kenapa? Untuk Android gitu. Karena depannya aplikasinya di apps itu untuk di mobile itu. Tapi konsep dulu yang saya pahami SQL di SQL Server, di MySQL itu akan tetap berlaku untuk konsepnya di yang lain gitu ya. Nah, ini yang perlu langkah-langkah dan teman-teman camkan ya. Jadi nggak perlu takut misalkan kita sekarang generasi IT ke sini ini sama aneh di programnya itu udah di zaman saya ini aja sudah aneh karena IT itu selalu berkembang tapi konsep dan kegigihan teman-teman yang harus diasah terus ya. Nah perulangan ini ya, fitur sangat penting ya karena komputer nggak pernah bosan kalau kita pasti bosan gitu ya. Misalkan kalau dulu nih contohnya mudahnya saya minta Rangga nih suruh misalkan nulis saya akan rajin belajar itu sebanyak 1.000 kali di spidol di whiteboard itu. Kalau dulu mungkin orang dihukum gurunya kan gitu nulis seharian itu. Kalau sekarang mungkin Pak jangan 1 juta kali Pak, 1 miliar itu ya. For i satu tuh 1 miliar misalkan sistem out green light sedang enter krek komputer dreng kendon itu. Ya itu kan komputer tidak akan pernah bosan itu. Ini cara kerjanya ya. Jadi kita punya eh, ini ya while ada eh, kondisi ya. Jika true, dia jalankan. Jika false, kerjakan yang lain. Nah, ada while, ada for ya. Nah, itu yang gunakan. Nah, contohnya kita menggunakan while dulu di sini. Misalkan nih, kita punya suatu kelas namanya loop while, kemudian public, static void, main, string, argument, ini berarti kelas utama ya. I sama dengan 0. Ini yang disebut dengan inisialisasi. Nah, Rangga dan teman-teman harus ingat, yang sifatnya while, yang sifatnya repeat, dia harus punya inisialisasi dan terminasi. Kalau kita tidak berikan, programnya bisa jadi apa? Error logika tadi.
Kalau tidak dibatasi dengan terminasi, programnya akan looping terus, nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena misalkan kalau I-nya 0 selama kurang dari 5, kita tidak dibatasi dengan I tambah 1, I plus plus, artinya I tambah 1, yang membuat kondisi looping yang benar menjadi salah. Ini harus kita ubah. Jadi misalkan ketika nanti udah tampilkan I, ini kan bilangan ya, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 tambah 1, 5. 5 tidak kurang dari 5, kecuali di sini pakai operator kurang dari sama dengan. Makanya ketika 5 sama 1 udah tampilkan ini aja. Tapi kalau kita tidak pakai ini, dia selalu membaca 0, 0 ke bawah sampai berapa tadi? Ini tuh, sampai min 2 miliar. Ya kita melihatnya mungkin error ini. Padahal kita memerlukan terminasi ya. Jadi I ini inisialisasi, while variabelnya udah kita deklarasikan I kurang dari 5 kurung kurawal, berarti blok di kurawal ini system out line I plus plus itu ya. Nah, kemudian kita running. Kalau di running seperti ini hasilnya kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang sampel yang sederhana ya, perulangan while ini ya. Ini outputnya. Nah, for ini lebih mudah lagi tadi ya. Kalau si while harus inisialisasi for di dalam blok for-nya. For statement I, statement 2, statement 3. Nah, kemudian sama dengan tadi ya. Kita tidak deklarasi langsung for in I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus itu ya. Kemudian eh, ini adalah perulangan for. Sama hasilnya dengan tadi. Kok bisa banyak gitu Pak di dalam programan gitu? Karena di dalam programan itu nanti ada saatnya for yang kita memerlukan sifatnya pasti. Tapi kalau while untuk perulangan belum pasti. Contohnya, misalnya pelanggan ingin membobol password nih. Nah ini contoh saja nih, jangan ditiru. Misalkan ada hacker ya, dia ingin membobol, maka kalau dia menggunakan for, dia harus justifikasi, dia udah tahu di looping keberapa dia bobolnya. Nggak mungkin kan. Misalkan ingin bobol, jadi while I sampai bla 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 terus ketemu si PIN-nya, baru katakanlah buka itu hacker. Itu berarti looping sampai ya bisa mungkin berhari-hari, bisa berini-ini gitu ya. Untuk contoh while yang bisa untuk belum pasti ya. Ada juga do loop. Do loop itu ada bloknya seperti ini. Do, kode blok yang akan dieksekusinya seperti apa. While condition ini kalau di dalam Pascal bahasa sebelumnya itu adalah repeat until. Jadi tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, setiap programan itu meskipun Pascal mungkin adanya dari tahun berapa tuh? Mungkin tahun 70-an, tahun lama gitu ya. Tetapi orang-orang engineer-engineer itu yang jago-jago itu sebenarnya jago bahasa Pascal itu. Kenapa? Karena bahasa seni pun itu kan programming hanya meniru dari mereka gitu. Cuma istilahnya ya kalau kita di Pascal for to do, kemudian while do, repeat until. Di bahasa Java sekarang sini namanya for, kemudian tadi ada while, ada do while. Do while itu ulangi dulu sampai sampai kapan. Jadi ininya di akhir. Nah, kalau kita lihat di sini, kita deklarasikan misalkan loop do while in I sama dengan 0, do dulu, ulang dulu di sini. Sistem out print line I-nya ditambahkan tadi ya. Nambah 0, 1. Sampai kapan? Sampai I-nya kurang dari 5. Kalau while di dalam blok tadi, while di atasnya dulu, while I kurang dari 5, maka lakukan sistem out print line I plus plus itu ya. Nah, kalau dulu di akhir ya. Nah, ini adalah perulangan while. Nah, ini sangat penting untuk dipahami. Mungkin nanti saya izin share di materinya di YouTube channel saya ya. Insya Allah saya tambahkan ya, Rangga dan teman-teman. Nah, kalau kondisi gimana? Kondisi sama tadi ya. Ini struktur dasar algoritma yang sangat penting deh. Yang penting itu nanti pasti selalu banyak kondisi karena kalau coding yang rumit itu pasti banyak branching if yang lainnya itu ya. Contohnya nih, blok if kondisi true lakukan itu ya. Kalau tidak dilakukan kerjakan yang lain. Contoh yang mudah misalkan, if hari ini hujan, misalkan saya ke kampus naik mobil misalkan gitu ya, atau misalkan saya naik busway lah, kalau orang Jakarta itu mungkin ya lebih mudah gitu ya. Eh, Else jika tidak, kalau hari ini saya ke kampus kemarau, saya naik motor gitu ya. Nah itu kondisinya tergantung kondisi dari yang dijalankan ya.
Contoh di sini nih, misalkan saya punya bilangan int A sama dengan 10. Jadi saya punya variabel A tipenya integer di assignment, nilainya diisi dengan 10. Nilai B 20 diisi dengan apa? Diisi dengan 20. Kemudian jika A kurang dari B, tampilkan A kurang dari B itu. Makanya seperti ini. Nah ini contohnya masih belum menggunakan else. Yang rumit tadi kan pakai else. Jadi misalkan if tadi ya contohnya yang saya buat di minggu yang lalu itu kan sebenarnya itu menggunakan if ya, Rangga dan teman-teman. Kenapa? Itu kan contohnya if bilangan hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 0, maka tampilkan pesan sistem out line itu adalah bilangan genap. Else kalau hanya 2 pernyataan, else-nya boleh langsung ditampilkan. Tapi kalau misalkan mau pakai if lagi boleh nggak? Boleh. Misalkan berarti else if bill hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 1 ya. Jadi komputernya hanya tahu 2 kondisi tadi tuh. Kalau genap dia berarti hasil sisa baginya 0, kalau ganjil hasil sisa baginya adalah 1 gitu ya. Ini contoh if sederhana ya. Biasanya jarang sekali kalau 1 ya. Berarti ada else. Contoh seperti ini tadi ya. Jika A kurang dari B, tampilkan A kurang dari B. Berarti betul ya A kurang dari B. Else itu sama dengan berarti boleh kita tulis di sini. Berarti if kebalikannya eh, A lebih besar sama dengan B gitu ya. Nah ini contohnya. Ada juga branching if. Di tugas yang pertama dulu kan. Rangga dan teman-teman itu kan tugasnya gitu kan. If yang gaji, kemudian nih kalau golongannya begini, kalau jumlah jamnya segini dapat lurus gini, ada 2, 3, 4 berarti branching if-nya 4. Contoh misalkan kita deklarasikan waktu diisi dengan 22, jika waktu kurang dari 10, ini berarti tampilkan pagi gitu ya. Kemudian else if, jika waktunya kurang dari tadi kurang dari 10 pagi, kalau kurang dari 20 siang. Else if kemudian di atas ini ya, berarti dia tampilkan malam gitu ya. Oh ternyata 22 itu kan di atas ini nih. Bukan kurang dari 10, bukan kurang dari 20, lebih dari 22, maka tampilannya adalah malam. Maka dia akan jumping dari sini, ini lewatin, tampilkan yang akhir itu ya. Nah itu jadi tergantung dari si kondisi yang kondisi logika yang benarnya yang akan dieksekusi. Nah, kalau di yang tadi di looping kan saya sampaikan ada for, ada while, ada do while. Kalau di kondisi sama, ada if, ada switch case. Switch case ini untuk datanya yang original biasanya ya. Jadi kalau penulisannya branching if-nya banyak, labelingnya branching-nya banyak, boleh kita menggunakan switch case. Fungsinya hampir sama ya. Misalkan in angka 1, berarti switch angka case 1 angka 1, break kemudian case 2 angka 2, break case 3 angka 3 itu ya. Maka dilakukan seperti yang tadi. Oke, saya kira eh, itu untuk bahasan kita ya di web 3 ini. Sebentar, apakah ada materi tambahan? Cukup dulu sepertinya ya. Nanti kita di web 4 masuk ke konsep OOP sama yang terakhirnya, bagian terakhirnya. Ada yang tanyakan nggak, Rangga? Atau teman-teman baru Rangga aja ya? Oke, sebentar. Iya. Nggak apa-apa, berarti cuma Mas Rangga aja nih saya. Nih, yang teman-teman berarti nanti saya ini ya, karena akan saya upload di YouTube channel saya dan saya share materinya ke e-learning ya. Kenapa? Karena menurut saya sih apa ya, teman-teman kan nanti bisa belajar ini, bisa belajar eh, dimanapun, kapanpun. Jadi jangan takut, persilkan ini ya, tetap semangat teman-teman. Rangga dan teman-teman, meskipun belajarnya online, selama teman-teman komit mempraktekkan, mencoba, itu banyak teman-teman saya yang sukses ya di bidang IT itu. Jadi nggak perlu khawatir. Memang kalau onsite mungkin istilahnya lebih ini, tapi kegigihan kita nggak ngaruh. Banyak dipraktekkan, banyak ditanyakan, banyak diuji coba dengan hal-hal yang baru juga. Misalkan belajar Java sekarang di YouTube channel saya itu saya banyak nulis tentang Python, bahasa R, data science yang lain, nggak apa-apa dicoba-coba. Karena apa? Karena si IT itu kan sangat cepat ya. Mungkin itu, Mas Rangga, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan?
Aman Pak, paling cuma nanti yang tugas 2 ditambahin video link YouTube aja ya? Iya, betul, betul. Ya, Mas Rangga dan teman-teman ya, karena nanti nyimak YouTube ini kan, betul kenapa dari pihak UT dan kita ya, si dosen tutor itu ingin teman-teman harus menampilkan. Ini sebenarnya bukan untuk memperumit. Tujuannya itu adalah kita dosen dan manajemen UT ingin tahu kalau teman-teman ngoding itu paham ya, misalkan di kamera di sini, apalagi menjelaskan ya. Nah, itu kan oh paham sampai sini. Jadi itu sebagai penilaian yang objektif buat kita. Karena ada beberapa kasus sebelumnya yang kita di rapat manajemen dengan UT itu yang mahasiswanya bagus gitu ya, si jawabannya gitu ya. Kita bisa tebak itu menggunakan generatif AI pun itu bisa 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 ketebak ya. Maksudnya ada yang mahasiswa yang seperti mungkin hanya ChatGPT atau yang lainnya, bahkan si skrip kodangnya itu tidak tidak diubah gitu ya. Kita kan udah bisa baca atau perintah di bawahnya itu ada yang bold dengan bintang yang enggak ini terus sebenarnya nggak masalah ya teman-teman ya Raka dan teman-teman misalkan pakai generatif AI tadi ya saya saranin ketika udah mendapatkan hasilnya dikodingkan ulang gitu. Nggak apa-apa si AI itu memang jangan nggak bisa kita hindari tetapi jangan dijadikan sebagai panduan utama. Nah, kita karena kalau teman-teman nanti tes di dunia IT, misalkan ingin masuk Telkom atau ke yang lainnya, itu nggak mungkin tesnya itu akan disuruh open access harus close, jadi pas harus codingnya harus bisa. Kalau teman-teman bisa, meskipun katakanlah nggak jalan semuanya, itu akan jadi penilaian tersendiri. Siapa dulu gitu ketika tes pertama di IT itu gitu, tes script saya error, itu sih penilainya ngelihat list script saya, wah oke ini bisa jelaskan maksudnya gini-gini. Dan akhirnya itu ada error logika tidak tersampaikan dan waktunya juga terbatas kitanya. Tapi itu jadi penilaian dan alhamdulillah itu masuk dan aman lah gitu. Tapi maksudnya itu yang dipentingkan ya. Jadi Rangga sekali lagi teman-teman pakai video. Kalau yang belum nanti tolong disusulkan. Nah itu penilaiannya mutlak bagi kami ya. Kalau kurang itu biasanya nilainya default ya. Tapi kalau ada itu udah bisa maksimum ya. Bisa di gitu ya Mas Rangga ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, Mohon maaf karena mungkin serba mendadak baru saya ingat kemarin malam ya itu karena ada beberapa hal tadi ya. Nah, semoga nanti kita lebih ini di Web3 nanti saya akan publish di YouTube channel dan saya share linknya ke teman-teman yang tidak hadir ya. Terima kasih. Saya akhiri Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. salah satu lagi Pak.